Alhamdulillahil qail inna fatahna laka fatham mubina
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وزد على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah asas daripada kebahagiaan kita di dunia ini. Jalan keluar terhadap segala permasalahan kita. Dan juga tentu saja keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT. Kemerdekaan adalah salah satu dari nikmat yang terbesar yang Allah SWT berikan kepada kita setelah iman. Di mana pada asalnya memang manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka. Begitu yang disampaikan oleh sahabat Nabi Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu kepada salah seorang gubernurnya. Mengapa engkau memperbudak mereka? Artinya menahan hak-hak mereka. Memperlakukan mereka seolah-olah seperti budak. Wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Padahal mereka dilahirkan dalam keadaan merdeka. Hanya memang ada sebagian manusia yang dikuasai oleh nafsu angkara murka, memperbudak sebagian manusia, bahkan bisa memperbudak bangsa-bangsa, menjajah mereka, seperti yang pernah kita alami dalam waktu yang tidak sedikit, waktu yang cukup panjang, walaupun angka 350 tahun itu diperdebatkan atau ditolak oleh sebagian ahli sejarah. Tapi sebagian wilayah Nusantara, wilayah negeri kita tercinta ini pernah dijajah. Tidak kurang dari 100 tahun. Tidak kurang dari 50 tahun di sebagian wilayah. Yang jelas, kita pernah dijajah dalam waktu yang panjang. Kemudian datanglah karunia Allah SWT. Kemerdekaan bagi bangsa kita pada tanggal 17 Agustus 1945. 77 tahun yang lalu. Yang kita sambut dengan penuh sukacita. Yang saat itu kita diwakili tentu saja oleh kakek nenek kita. Atau mungkin masih ada di antara kita yang memiliki bapak-bapak yang sempat merasakan bagaimana hari-hari kemerdekaan itu. Ini karunia Allah SWT. Dan karenanya di dalam konstitusi kita, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan ini adalah suatu kesadaran dari bangsa ini yang tidak menyandarkan kemerdekaannya, yang memang didapatkan dengan sangat amazing, ya, sangat luar biasa itu. Tidak disandarkan pada diri mereka, tapi disandarkan kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang setelah kemerdekaan kemudian dimulailah bagaimana kehidupan suatu bangsa yang bernama Indonesia dalam negara yang wilayahnya dari Sabang sampai Merauke tumbuh menjadi suatu bangsa yang mengejar ketertinggalannya setelah penjajahan itu. Maka dengan mengenang 77 tahun kemerdekaan tersebut, mari kita perkuat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia kemerdekaan, atas karunia kita sebagai sebuah bangsa yang satu, bangsa yang tetap eksis, berdaulat, walaupun begitu banyak tantangan dan rintangan, bahkan hari ini begitu banyak ancaman atas kedaulatan negeri kita. Kita harus bersyukur dalam makna untuk kita semakin menjaga, memelihara negeri karunia Allah ini, di samping terus membangun dan berusaha memajukannya. Dua hal yang jangan pernah kita pisahkan: memelihara, menjaga keutuhan dan persatuannya, serta terus berusaha membangunnya agar dia bisa maju menjadi bangsa, menjadi negara yang adil, yang makmur, sejahtera dalam keadilan, serta ridho Allah SWT sebagaimana yang disebutkan oleh para pendiri negeri ini dalam cita-cita mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kewajiban kita semua, apalagi kita sebagai umat Islam yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT mayoritas mutlak di negeri ini, kita mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Kita tidak boleh lalai, apalagi membiarkan negeri kita kemudian menjadi negeri yang tercabik-cabik, menjadi negeri yang hilang kedaulatannya, apalagi nanti tinggal menjadi kenangan bahwa ada di suatu masa suatu negeri yang begitu luas namanya Indonesia, dengan jumlah penduduk yang banyak dan wilayah yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke, dengan potensi alam yang sangat luar biasa dan letak geografis yang begitu strategis. Jangan sampai itu hanya menjadi kenangan. Ada tanggung jawab di pundak kita untuk memeliharanya, mempertahankannya, menjaga keutuhannya. Dan karena itu perlu kesadaran yang tinggi dari hal-hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar dalam mewujudkan hal tersebut. Ketika kita mempunyai kesadaran bahwa ini negeri karunia Allah SWT, dan karena dia karunia Allah harus kita jaga sebagaimana karunia harta kita, sebagaimana karunia anak, istri, dan segala yang Allah titipkan pada kita. Negeri ini juga dititipkan pada kita. Maka harus kita jaga, harus kita cintai dengan hati kita, dengan cinta yang benar, cinta yang sejalan dengan syariat Islam. Itu adalah aktualisasi daripada kesyukuran. Dan kita harus benar-benar menyadari betapa pentingnya kemerdekaan ini. Saya ingin dalam rangka kesyukuran atas kemerdekaan negeri ini membawa perspektif lain, di mana ketika kita ingin mengumumkan kemerdekaan, ada saudara-saudara kita yang menyambut dan membantu kita. Salah satunya adalah bangsa Palestina. Bahkan dalam catatan sejarah, Palestina yang diwakili oleh mufti besar bangsa Palestina, Syekh Amin Al-Husaini, telah mengumumkan rencana proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia masih di bulan September tahun 1944. Hampir setahun
dari proklamasi yang kemudian kita sudah kenal 17 Agustus 1945. Saya sebutkan ini agar kemudian kita tidak lupa dalam rangka syukur kita berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa kepada kita. Sebab dalam hadis yang sahih, man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur dan tidak berterima kasih pada manusia, dia tidak bisa benar-benar berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu juga dalam rangka kita mengenang kemerdekaan Republik Indonesia, negeri kita tercinta ini, dan mengenang bantuan saudara-saudara kita dari bangsa Palestina, saya mengajak untuk kita juga mengingat keadaan bangsa Palestina yang hari ini belum memperoleh kemerdekaannya. Wilayah Palestina sampai saat ini dalam jajahan Zionis Israel. Dan kaum muslimin atau bangsa Palestina tinggal mendiami kurang lebih 20% atau bahkan kurang dari wilayah mereka karena wilayah-wilayah itu telah dicaplok oleh Zionis Israel. Dan secara khusus hari ini mengingatkan kita pada pembakaran Masjidil Aqsa, ya, 53 tahun yang lalu yang dilakukan oleh Zionis Israel, yang tentu saja telah menimbulkan kesedihan dan luka yang begitu hebat bagi bangsa Palestina dan tentu bagi setiap muslim, bahkan setiap manusia yang punya hati nurani. Betapa tidak, Al-Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama kaum muslimin, dan dia salah satu daripada masjid yang disebut dengan Masjid Suci. Kalau dalam bahasa Arabnya itu ya Masjid Al-Masjidil Haram, ada di Mekah, ada di Medina, dan ada kemudian di Al-Aqsa di Palestina. Ini masjid suci yang dianjurkan kita untuk berkunjung ke sana dan sholat di dalamnya. Mengalami pembakaran dari tangan-tangan durjana itu. Dan sampai hari ini 53 tahun berlangsung, mungkin tidak ada tahun yang dilewati kecuali Al-Masjidil Aqsa berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan karena adanya ekstremis Yahudi, adanya orang-orang Zionis yang tidak mau melihat Masjidil Aqsa tetap seperti itu. Mereka membuat propaganda yang merupakan kebohongan bahwa di bawah Al-Masjidil Aqsa itu ada kuil Sulaiman. Itu hanyalah propaganda yang intinya sasaran mereka ingin menghancurkan Al-Masjidil Aqsa. Wa na'udzubillah min dzalik. Karena itu kita dalam suasana bergembira mengenang 77 tahun Indonesia merdeka. Jangan lupakan saudara-saudara kita bangsa Palestina yang belum meraih kemerdekaan. Sementara kemerdekaan itu saya katakan adalah nikmat yang luar biasa yang merupakan hak asasi manusia dan terkadang lebih penting dari hidup. Makanya orang tua kita dahulu, kakek nenek kita dahulu mengatakan merdeka atau mati, dan dibarengi dengan ucapan Allahu Akbar. Artinya kemerdekaan begitu penting. Maka mari bayangkan bagi saudara-saudara kita bangsa Palestina yang sampai saat ini belum meraih kemerdekaannya. Bahkan mereka mengalami selain penjajahan wilayah, ekonomi, dan berbagai hak-hak mereka di sana, juga sering mendapatkan serangan-serangan yang mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit, termasuk dari wanita dan anak-anak yang tidak berdosa. Maka dari itu, paling tidak sebagai muslim dan sebagai anak bangsa Indonesia,
yang berhutang budi pada bangsa Palestina dalam rangka kemerdekaan kita 7 tahun yang lalu, minimal kita mendoakan. Kita mendoakan agar bangsa Palestina dapat secepatnya memperoleh kemerdekaannya dan Al-Masjidil Aqsa terbebas dari kungkungan Zionis, dan kita juga boleh berdoa dimudahkan untuk berjalan menuju Al-Masjidil Aqsa. Kita sholat di dalamnya mendapatkan kemuliaan berlipat ganda pahala dibandingkan kita sholat di tempat lain selain daripada Masjid Nabawi dan Al-Masjidil Haram di Mekah. Ini sangat penting dan tentu saja tidak terbatas pada doa, tapi pada upaya-upaya, pada usaha-usaha yang dibenarkan oleh syariat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di negeri kita. Kita bantu mereka, kita bantu dengan pemikiran, kita bantu dengan harta kita untuk mereka yang berada dalam keadaan sulit. Di Al-Quds, karena penjajahan Yahudi, banyak kaum muslimin di sekitar Al-Masjidil Aqsa dalam keadaan fakir miskin. Tapi mereka berusaha bertahan, tidak keluar dari sana, agar jangan sampai wilayah itu semuanya dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Merekalah yang perlu kita bantu. Tentu melalui saluran-saluran resmi, saluran-saluran yang bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada orang-orang yang benar-benar berhak di sana. Ini diantara hal yang dapat kita lakukan, apalagi bangsa kita dan pemerintah kita dengan terang-terangan mengatakan mendukung kemerdekaan Palestina, dan Indonesia alhamdulillah menjadi salah satu negara yang tetap bersikukuh tidak mengakui Zionis Israel sebelum kemerdekaan Palestina. Ini sudah dinyatakan oleh pemerintah kita dari satu rezim ke rezim lainnya, dari satu orde ke orde lainnya, tidak pernah berubah. Dari zaman orde lama, orde baru, sampai orde reformasi, pemerintah kita alhamdulillah konsisten dalam masalah Palestina. Maka ini perlu untuk dimanfaatkan oleh rakyat, oleh bangsa yang memang cinta damai, yang di dalam konstitusinya mengatakan penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kita harus berusaha, dan apalagi hari ini dengan adanya media sosial, kita bisa menyuarakan kemerdekaan Palestina dengan medsos kita, dengan smartphone kita, walaupun kita berada di tempat terpencil sekalipun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, memperhatikan, mendoakan dan membantu Palestina adalah satu kemuliaan dan satu amal soleh yang luar biasa. Bahkan andaikan hanya bisa mengirim beberapa tetes minyak untuk menerangi, itu di zaman dahulu pakai minyak, kalau sekarang energi, menerangi Masjid Aqsa, itu sudah dinilai sebagai suatu amal ibadah yang luar biasa pahalanya di sisi Allah SWT. Maka dari itu, jangan lupakan bangsa Palestina yang saat ini belum merdeka, justru di saat kita mensyukuri kemerdekaan negeri kita yang ke-77, dan kita berharap dapat terus terjaga negeri kita ini sampai hari kiamat, dan begitu pula negeri-negeri kaum muslimin lainnya, sehingga semuanya menjadi tempat-tempat yang dimuliakan hamba-hamba Allah SWT yang beriman, dimuliakan syariat Allah SWT, di mana itu adalah merupakan jaminan bagi kebahagiaan mereka di dunia dan keselamatan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzab fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali mengingatkan bahwa kita harus lebih maksimal di dalam mensyukuri kemerdekaan negeri kita dengan berusaha memberikan kontribusi yang terbaik, baik dalam pemeliharaan dan penjagaannya maupun dalam kemajuannya. Kita tahu di sana sini ada tantangan, ada ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Kita tidak boleh membiarkan itu dan tidak boleh acuh tak acuh. Mari kita saling mengingatkan. Terutama ketika mereka ingin menghancurkan sendi-sendi bernegara kita. Mereka ingin menyerang dan menghancurkan falsafah negara kita, konstitusi kita. Kita harus bangkit dan kita harus menjelaskan serta membela konstitusi kita, falsafah negara kita yang telah menjadi kesepakatan daripada bangsa ini. Menjadi kesepakatan yang menjadi modal bagi kelangsungan dan bagi pembangunan negeri kita tercinta ini. Mari terus tingkatkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dalam rangka kita ibadah kepada Allah SWT. Dan kita ingatkan bahwa cinta tanah air kita bukan berarti memusuhi orang lain selain bangsa Indonesia. Bukan. Karena itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kita tidak boleh membenci orang hanya karena berbeda suku, berbeda daerah, berbeda wilayah, termasuk berbeda negara. Kita hanya membenci orang-orang jahat. Kita hanya membenci orang-orang yang menyerang kita. Kita hanya membenci orang-orang yang mau merusak kedaulatan negeri kita. Ini patut menjadi modal, dan terutama kepada generasi muda, bahwa tantangan ke depan bukan semakin ringan, bahkan mungkin lebih berat. Dengan berbagai kecanggihan, sekarang ini orang bisa menguasai negeri kita, bahkan menjualnya, walaupun mereka berada di luar. Diperlukan kekuatan ilmu, selain kekuatan tekad, untuk bisa menjaga negeri karunia Allah ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang senantiasa menjalankan risalahnya, menjalankan syariatnya, menjalankan perintah-perintahnya, dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan semoga Allah SWT menjadikan negeri kita ini negeri yang sejahtera, makmur, berkeadilan dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ahlik a'da'aka a'da'ad din, Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin, Allahumma ansuril muslimina fi Palestin, Allahumma ansuril muslimina fi Palestin, Allahumma anqidil aqsa ya Rahman ya Rahim. Allahumma alayka bi'ada'il Islam, Allahumma alayka bil yahudil ghasibin fa innahum la yu'jizunak. Allahumma shattit shamlahum wa farrid jam'ahum waj'al tadbirahum fi tadmirihim ya qawiyyu ya aziz. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha
'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'aliyyal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah. Sawu wa'tadilu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقد صدق الله رسوله بالرؤيا
لقد صدق الله رسوله الرؤيا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillah. Kami harapkan kesediaan para jamaah untuk duduk sejenak, mendengarkan beberapa penyampaian yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada para jamaah sekalian Masjid Anas bin Malik Setiba Makassar. Pertama-tama kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan kepada khatib kita Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA Hafidhahu Ta'ala atas khutbah yang telah dibawakan pada Jumat kali ini. Semoga menjadi pemberat timbangan beliau di akhirat kelak, dan semoga kita semua dapat mengambil pelajaran serta mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Yang kedua, kami mengajak kepada para jamaah sekalian untuk merespon positif kotak-kotak infak yang tengah diedarkan oleh panitia saat ini. Selanjutnya, mewakili panitia,
kami menghimbau kepada para jamaah untuk senantiasa konsisten menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangan. Yang keempat, pada kesempatan kali ini kami mengajak kepada para jamaah sekalian untuk mendonasikan sebagian harta terbaik Anda dengan mengirimkannya ke nomor rekening BSI dengan kode bank 451 nomor rekening 7171712003 atas nama Masjid Kampus Tiba Makassar, atau donasi iftar dan sahur melalui rekening BSI dengan kode bank 451 nomor rekening 77799888822 atas nama Sulkilfi Herman Qiu Puasa Sunnah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mewakili panitia kami mohon maaf dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan ibadah Jumat kali ini. Atas perhatiannya kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.